Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kalimat topik dan kalimat penjelas, serta pengertian dan jenis paragraf. Nama saya Muhammad Faludin, NIM 210309647, mata kuliah Bahasa Indonesia. Kalimat topik. Kalimat topik adalah perwujudan pernyataan ide pokok paragraf dalam bentuk umum atau abstrak. Kalimat penjelas. Sebagian besar, kalimat-kalimat yang terdapat dalam suatu paragraf termasuk kalimat menjelas. Urutan kalimat penjelas sebagai perluasan pemaparan ide pokok yang bersifat abstrak menurut hakikat ide pokok. Penjelasan kalimat topik yang bersifat kronologis biasanya menyangkut hubungan antara benda atau kejadian dan waktu. Urutannya masa lalu, kini, dan yang akan datang. Paragraf. Paragraf adalah bagian dari suatu karangan atau tuturan yang terdiri dari jumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Jenis-jenis paragraf. Dalam karangan terdapat bermacam jenis paragraf. Macam jenis paragraf tersebut jika diperhatikan dari berbagai sudut pandang, berikut ini ditampilkan berbagai jenis paragraf. 1. Jenis paragraf diperhatikan dari suatu karangan, diantaranya paragraf pembuka, yang terdapat pada karangan sebagai pengantar pokok pikiran penulis. Paragraf isi adalah paragraf yang menguraikan pokok masalah dalam karangan, yaitu bagian isi atau uraian karangan. Paragraf penutup adalah paragraf yang menyimpulkan atau mengakhiri sebuah karangan, yaitu bagian penutup atau kesimpulan. 2. Jenis paragraf diperhatikan dari suatu sudut pandang, sifat tujuan karangan, diantaranya paragraf eksposisi adalah paragraf yang menginformasikan atau memaparkan pokok masalah. B. Paragraf argumentatif adalah paragraf yang mengemukakan suatu pikiran dengan alasan logis. C. Paragraf deskriptif adalah jenis paragraf memberikan suatu suasana, area, dan benda. D. Paragraf naratif adalah jenis paragraf yang menceritakan suatu masalah. E. Paragraf persuasif adalah jenis paragraf yang mempengaruhi atau merajuk orang tentang semua. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah paragraf yang mengawali sebuah penulisan karangan dengan mengantarkan pokok masalah dalam bagian pendahuluan karangan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun paragraf pembuka karangan. 1. Paragraf itu berfungsi mengantar pokok masalah karangan. 2. Paragraf ini sanggup menyiapkan pikiran pembaca pada pokok masalah yang akan dijelaskan. 3. Kata-kata dalam paragraf ini hendaknya menarik perhatian pembaca sehingga mudah memahami pokok masalah yang akan diuraikan. 4. Kalimat dan paragraf dalam bagian ini tidak terlalu panjang karena paragraf belum menguraikan. Paragraf isi. Paragraf isi atau paragraf pengembang adalah jenis paragraf yang berfungsi menguraikan atau memperjelas pokok masalah yang akan diuraikan dalam karangan. Uraian pokok masalah yang akan diuraikan dalam karangan. Uraian pokok masalah dalam paragraf ini dapat disampaikan dengan berbagai metode pengembangan dan menampilkan hal-hal teknis uraian dalam karangan ilmiah. Hal-hal diperhatikan dalam jenis paragraf ini diantaranya: 1. Mengungkapkan pokok masalah dengan jelas dan eksplisit. 2. Perlu dijelaskan keserasian dalam dan kelogisan antar paragraf. 3. Pengembangan paragraf dapat menggunakan jenis paragraf ekspositoris, argumentatif, deskriptif, dan naratif. 4. Memperhatikan hal teknis penulisan seperti kutipan, sumber kutipan, penggunaan bagan. 5. Menyiapkan uraian pokok masalah yang disebutkan sebagai bahan paragraf kesimpulan.
Paragraf penutup merupakan pernyataan kembali gagasan yang diuraikan atau merupakan jawaban pertanyaan yang terdapat pada paragraf pembuka. Paragraf ini merupakan akhir sebuah karangan yang dapat disampaikan secara horizontal dan vertikal dalam rincian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan paragraf penutup ini antara lain: 1. Paragraf ini tidak boleh terlalu panjang dan tidak begitu saja meluluskannya. 2. Paragraf ini ditampilkan sebagai cerminan sebuah kesimpulan. 3. Paragraf ini harus mendapatkan kesan positif dan informasi. 4. Pengetahuan yang logis dan kondusif. 5. Paragraf ini dapat berupa jawaban singkat dari uraian atau pernyataan yang terdapat pada paragraf pembuka. 6. Paragraf ini jangan lagi menguraikan, mengutip, dan mengemukakan masalah baru. 7. Berdasarkan apa yang disimpulkan dalam paragraf, penulis dapat mengajukan rekomendasi. 8. Usulan yang berupa saran karena keterbatasan waktu dana yang penulis dapatkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.